Aku masih ingat hari pertama aku melihatnya. Bukan karena aku ingin, tapi karena hari itu, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk memperlihatkan wajahnya padaku. Dan ironisnya, dia adalah suami anakku. Namaku Sulastri, usia 51 tahun. Sudah 12 tahun aku menjanda setelah suamiku meninggal karena stroke mendadak. Hidupku tenang, sepi, seperti kamar kosong yang hanya diisi bunyi jam dinding dan aroma kapur barus dari lemari tua. Sampai akhirnya Raffi, menantu yang baru saja menikah dengan anak perempuanku Nadia, datang ke rumah untuk tinggal beberapa minggu. Awalnya aku hanya melihatnya seperti laki-laki biasa. Ramah, sopan, pekerja keras. Tapi di balik senyum dan tutur lembutnya, ada sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang perlahan menyalakan bara di hatiku yang sudah lama padam. Hari itu, hujan turun deras. Nadia belum pulang dari kantor. Sementara Raffi membantu menutup jendela di ruang tamu. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku tanpa sengaja. Hangat, kuat, tapi penuh kehati-hatian. Sekejap mataku dan matanya bertemu. Ada keheningan yang aneh di antara suara hujan dan detak jantungku. Aku ingin berpaling, tapi sesuatu di dalam diriku menolak. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama terkubur. Perasaan menjadi hidup kembali, diinginkan, diperhatikan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil tentangnya. Cara dia menunduk ketika berbicara, bagaimana dia memperlakukan ibunya lewat telepon, bahkan aroma sabun yang ia tinggalkan di kamar mandi. Aku benci diriku sendiri karena memperhatikan semua itu. Aku mencoba menolak, menertawakan kebodohan ini di depan cermin. Tapi semakin aku melawan, semakin aku tenggelam. Suatu sore, ketika Nadia lembur di kantor, aku menyiapkan makan malam. Raffi datang ke dapur sambil membawa handuk. Rambutnya masih basah setelah mandi. Bau sabun bercampur aroma tubuhnya memenuhi udara. Aku berusaha fokus memotong bawang, tapi pisau hampir melukai jariku karena jantungku berdebar tak karuan. "Bu, saya bantu ya," katanya lembut. Ia berdiri di sebelahku, begitu dekat hingga bahunya menyentuh lenganku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Dan saat itu, aku sadar, aku bukan lagi sekadar ibu mertua di mataku sendiri. Aku seorang perempuan yang sedang jatuh dalam jurang yang tak seharusnya. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan panci. Tapi dari sudut mataku, aku melihat Raffi menatapku. Bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, seperti cermin dari perasaanku sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, menatap hujan yang turun di luar jendela. Aku bertanya dalam hati, apa yang sedang aku lakukan? Nadia anakku sendiri. Dia mencintai Raffi dengan tulus. Dan aku hanyalah perempuan tua kesepian yang sedang bermain api dengan dosa. Namun, hati tak mengenal logika. Semakin aku mencoba menepis, semakin aku ingin mendengar suaranya, melihat wajahnya, mencium aroma bajunya yang tergantung di dekat ruang cuci. Suatu pagi, Nadia harus berangkat dinas keluar kota selama 3 hari. Sebelum pergi, ia menitipkan rumah padaku dan Raffi. Aku berjanji menjaga semuanya baik-baik, tapi dalam hatiku, ada rasa takut sekaligus sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam pertama tanpa Nadia, listrik tiba-tiba padam karena hujan deras. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin kecil di atas meja. Raffi datang membawa selimut, mencoba memperbaiki sekring. "Bu, jangan takut ya. Saya perbaiki sebentar. Katanya sambil tersenyum." Suara hujan, angin, dan gelap membuat suasana terasa berbeda, intim. Saat ia selesai dan lampu kembali menyala, aku berusaha berdiri tapi terpeleset di lantai yang licin. Raffi cepat memegang tanganku, lalu tubuhku terjatuh ke pelukannya. Untuk sesaat, dunia benar-benar berhenti. Aku bisa mendengar napasnya di telingaku. Mataku bertemu dengan matanya. Ada kebisuan yang panjang. Keduanya tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak seorang pun berani bicara. Akhirnya aku menarik diri dengan gugup. "Maaf, Bu, saya..." "Tidak apa-apa, Raffi," jawabku cepat.
Tapi suaraku bergetar. Malam itu aku kembali ke kamar. Tapi tubuhku gemetar bukan karena dingin. Aku tahu, sesuatu yang seharusnya tidak dimulai, sudah mulai tumbuh di antara kami. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa. Namun, setiap kali Raffi berbicara, matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Aku pura-pura tidak mengerti. Tapi aku tahu ia juga merasakan hal yang sama. Malam kedua, kami makan malam tanpa banyak bicara. Setiap sendok terasa berat. Setiap detik terasa menegangkan. Setelah makan, Raffi berdiri dan berkata lirih, "Bu, saya tahu ini aneh, tapi saya ingin bicara." Ada sesuatu yang saya rasakan, tapi saya takut salah. Aku terdiam. Kata-kata itu bagai petir yang membelah dada. Aku tahu aku harus menghentikan semuanya sekarang juga. Tapi ketika matanya menatap penuh ketulusan, aku tak sanggup. Kau tidak salah, Raffi. Suaraku keluar hampir tanpa sadar. Yang salah, mungkin adalah waktu. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Dan malam itu kami duduk lama di ruang tamu. Hanya diam, hanya mendengarkan suara hujan di luar. Tak ada yang berani menyebutkan kata cinta. Tapi udara di antara kami sudah penuh dengan dosa yang belum terucap. Namun, takdir tak pernah membiarkan rahasia besar bersembunyi terlalu lama. Keesokan paginya, saat aku sedang menyapu teras, tetangga sebelah, Bu Ratna, menyapa dengan senyum sinis. "Wah, sekarang sering kelihatan berdua sama menantu." "Ya, Bu, hati-hati loh, nanti orang salah paham." Aku menatapnya dingin. Tapi dadaku bergetar hebat. Bagaimana bisa orang lain melihat sesuatu yang aku sendiri masih berusaha sembunyikan dari diriku? Hari itu aku berjanji pada diri sendiri. Malam nanti aku akan bicara dengan Raffi. Semua harus diakhiri. Aku tidak boleh menjadi wanita yang merusak rumah tangga anaknya sendiri. Tapi ketika malam tiba, dan aku melihat Raffi duduk di beranda sambil memainkan gitar, wajahnya diterpa cahaya lampu, senyum itu, suara itu. "Semua janji yang kususun runta begitu saja." Aku duduk di sebelahnya. "Raffi," kataku pelan. Ia berhenti memetik gitar, menatapku penuh tanya. Aku membuka mulut untuk bicara, tapi air mata tiba-tiba menetes tanpa bisa kutahan. Ia mendekat, memegang tanganku dengan lembut. Dan saat jemarinya menyentuh kulitku, seluruh tubuhku bergetar. Tak ada kata yang terucap. Hanya isak dan keheningan panjang yang menelan kami berdua. Di kejauhan, petir menyambar. Lalu, dari arah jalan, suara mobil berhenti di depan rumah. Lampu depan menyorot jendela. Aku menoleh. Raffi ikut berdiri. Wajahnya pucat. Suara langkah cepat mendekat ke pintu. Itu, suara Nadia. Suara pintu diketuk keras. Cepat, tak sabar. Seperti amarah yang sedang mencari sasaran. Aku dan Raffi saling berpandangan. Wajah kami memucat. Suara itu jelas. Suara Nadia. Aku segera berdiri, menghapus air mata yang belum sempat kering. "Kenapa dia pulang cepat?" bisikku panik. Raffi hanya menggeleng. Matanya bergetar menatapku seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Pintu terbuka. Nadia berdiri di ambang. Tubuhnya basah kuyup karena hujan. Matanya lelah tapi tajam. Ia menatap kami berdua yang berdiri terlalu dekat di teras. Dan dalam sepersekian detik, aku tahu, ia melihat sesuatu. "Bu, Raffi, ngapain malam-malam di luar?" Suaranya datar, tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Aku buru-buru menjawab. Hujan besar tadi, nak." Kami cuma ngobrol sebentar. Nunggu reda. Raffi menendak, pura-pura membenarkan telai gitar. Tapi aku tahu Nadia tak mudah percaya. Ia terlalu peka, terlalu mengenal perubahan kecil dalam sikap orang-orang di sekitarnya. Malam itu terasa seperti perang dingin. Kami makan bertiga, tapi tak satu pun dari kami bersuara. Sendok bertemu piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Aku berusaha menatap ke bawah. Tapi aku bisa merasakan mata Nadia sesekali memandangiku, menelusuri setiap gerak-geriku. Ketika aku membereskan meja makan, Raffi masuk ke kamar, meninggalkan kami berdua di dapur.
Nadia mendekat pelan. Bu, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Belakangan ini, Raffi sering cerita. Ibu sering ngobrol lama sama dia, ya? Aku terdiam. Napasku tertahan di tenggorokan. Dia cuma bantu-bantu. Nat, rumah ini kan besar. Ibu juga butuh teman bicara. Jawabku sambil menunduk. Nadia mengangguk pelan. Tapi matanya belum lepas dari wajahku. Ada sesuatu di tatapan itu. Curiga, tapi juga bingung. Ia belum tahu apa-apa. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jari-jari tanganku yang gemetar. Hidupku seakan berubah jadi labirin rosa bersela. Aku mencintai anakku lebih dari apapun. Tapi kenapa cinta bisa mengubah manusia jadi makhluk seaneh ini? Cinta? Atau mungkin kesepian? Aku tahu aku tak boleh seperti ini. Aku harus menyingkir dari kehidupan mereka sebelum semuanya hancur. Aku akan pindah. Besok. Itu pikirku malam itu. Namun saat dini hari tiba, terdengar suara langkah di luar kamar. Pelan, hati-hati. Seperti seseorang yang berusaha tidak ketahuan. Aku membuka pintu. Raffi berdiri di lorong, dengan wajah kacau. Bu, saya nggak bisa tidur, katanya lirih. Aku ingin menyuruhnya kembali ke kamar, tapi melihat matanya yang merah dan wajahnya yang lelah, aku tahu, perasaannya sama hancurnya denganku. Kami duduk di ruang tamu. Hujan turun lagi, seperti semalam. Raffi menatapku lama. Saya salah, Bu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa berhenti mikirin ibu. Suaranya pecah. Aku melihat air mata di ujung matanya. Kata-katanya menusukku lebih dalam dari pisau. Aku ingin marah. Aku ingin menamparnya. Atau menampar diriku sendiri. Tapi yang keluar hanyalah isak tertahan. Raffi, kamu harus berhenti. Ini dosa. Aku ibumu. Mertua kamu. Tapi saya nggak bisa pura-pura, Bu, katanya. Setiap kali saya lihat ibu sedih, saya pengen jagain. Bukan sebagai anak, tapi sebagai... Ia tak melanjutkan kalimat itu. Tapi aku tahu akhirnya. Dan aku tahu, bila malam terus berjalan seperti ini, kami akan melangkah ke titik tanpa jalan kembali. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar lagi. Cepat, tajam. Nadia berdiri di tangga. Wajahnya kaku, mata membara. Sebagai apa, Raffi? Suaranya pecah, tapi jelas. Raffi membeku. Aku mematung. Dunia seolah berhenti di sana. Waktu seperti berhenti berputar. Nadia menatap kami berdua dengan pandangan yang takkan pernah bisa kulupakan. Antara kecewa, jijik, dan hancur. Jadi ini alasannya kalian selalu berdua. Katanya dengan suara serak. Aku pulang lebih cepat karena curiga. Dan ternyata benar. Aku mencoba mendekatinya. Nadia, dengar dulu ibu. Diam, Bu. Teriaknya. Jangan panggil aku nak. Aku nggak percaya ini. Tangannya bergetar saat menunjuk ke arah kami. Air matanya jatuh satu persatu. Tapi suaranya tajam bagai pisau. Raffi. Kamu tahu ibu itu siapa? Kamu sadar nggak? Kamu udah bikin aku kehilangan dua orang sekaligus. Raffi berdiri, mencoba menjelaskan, tapi suaranya lemah. Aku nggak bermaksud, Nat, semuanya terjadi begitu aja. Nadia menatapnya dengan tatapan kosong. Cinta nggak pernah terjadi begitu aja. Itu pilihan, Raffi. Lalu dia berlari ke kamarnya. Menutup pintu keras-keras hingga rumah bergetar. Aku dan Raffi hanya berdiri di ruang tamu, dikelilingi keheningan yang menakutkan. Hujan di luar makin deras. Aku tahu malam itu adalah akhir dari semuanya. Pagi harinya, Nadia sudah pergi. Tasnya hilang. Mobilnya tak ada di garasi. Ia meninggalkan selembar kertas di meja makan. Aku butuh waktu untuk lupa. Kalau bisa, untuk selamanya. Aku membaca surat itu sambil menangis sampai tubuhku lemas. Raffi hanya duduk di sofa, menatap kosong ke lantai. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kehancuran itu.
Hari-hari setelahnya berjalan lambat dan penuh rasa bersalah. Aku berhenti bicara dengan Raffi. Kami hidup seperti dua arwah yang menghuni rumah yang sama tapi berbeda dunia. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku hanya melihat dosa. Aku mulai berpikir untuk meninggalkan kota ini, mungkin ke desa asal almarhum suamiku. Aku tak punya alasan lagi untuk bertahan. Namun, pada hari ketujuh setelah Nadia pergi, aku menerima pesan suara. Nomor tak dikenal. Tapi begitu ku dengar suaranya, jantungku nyaris berhenti. Biu, ini Nadia. Aku baik-baik aja. Aku cuma butuh waktu. Tapi jangan khawatir, aku belum bisa maafin siapa-siapa sekarang. Aku menangis sejadi-jadinya mendengar itu. Raffi datang, mengambil ponsel dari tanganku, mendengarkan pesan itu juga. Matanya basah. Saya yang harus pergi, Bu, katanya pelan. Kalau saya tetap di sini, Ibu nggak akan bisa berdamai sama diri sendiri. Nadia juga nggak akan kembali. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di dadaku yang ingin menahannya. Tapi aku tahu ia benar. Pergilah, RFI, suaraku serak. Pergilah sebelum semuanya makin rusak. Ia mengangguk. Sebelum melangkah keluar, ia menatapku sekali lagi. Tatapan itu panjang, dalam, seolah ingin mengukir kenangan terakhir. Dan ketika pintu tertutup di belakangnya, aku tahu. Sebuah bab dalam hidupku telah berakhir, tapi tidak rosa bersalahnya. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto keluarga di dinding. Aku, Nadia, dan almarhum suamiku, foto lama, tersenyum bahagia tanpa tahu masa depan akan sekejam ini. Aku merasakan sesuatu bergetar di dalam diriku. Bukan lagi cinta, tapi kehilangan. Aku kehilangan anakku, menantuku, dan sebagian dari diriku sendiri. Aku menatap cermin besar di depan ruang tamu. Wajahku tampak asing, mataku bengkak, kulitku pucat. Di balik pantulan itu, aku melihat bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang manusia yang pernah salah mencintai. Dan saat aku berbalik untuk mematikan lampu, aku mendengar ketukan lembut di pintu depan. 3 kali. Pilen, tapi jelas. Aku menahan napas. Ketukan itu terdengar lagi. Melamai Suani. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang belum mati. Ketukan di pintu terdengar lagi. 3 kali, pelan tapi mantap. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Hati berdebar, antara harapan dan ketakutan. Kupikir itu mungkin Raffi kembali. Atau Nadia. Entah mana yang lebih menakutkan. Aku membuka pintu perlahan. Dan di sana, di bawah cahaya lampu beranda yang temaram, berdiri Nadia. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi tatapannya sudah tak lagi marah seperti dulu. Ada kelelahan, dan sesuatu yang menyerupai kehilangan. Baulah kemasak, Biu. Tanyanya Pilen. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya mundur beberapa langkah, memberi ruang. Ia melangkah masuk, menatap ruang tamu yang masih sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Foto keluarga di dinding. Vas bunga kering di meja. Semua benda di ruangan itu seperti menyimpan rahasia. Sudah lama, ya, katanya. Mencoba tersenyum. Rasanya rumah ini masih punya napas ibu. Aku menelan air liur. Ibu minta maaf, NAD. Ia menatapku lama, lalu duduk di kursi. Aku tahu, jawabnya singkat. Tapi maaf nggak selalu cukup, kan, Bu? Kata-katanya tajam, tapi nadanya lembut. Dan disitulah aku tahu, ini bukan lagi amarah seorang anak, tapi luka yang terlalu dalam untuk dibenci. Beberapa menit berlalu dalam diam. Aku duduk di depannya, menatap meja di antara kami. Setiap detik terasa seperti pengadilan tanpa hakim. Nadia, suaraku bergetar. Kamu berhak membenci ibu. Ibu nggak akan menyangkal kesalahan ini. Tapi tolong, jangan benci hidupmu sendiri karena dosa ibu. Ia menunduk, menatap jemarinya yang saling menggenggam. Awalnya aku benci, Bu. Bang, aku bahkan sempat berharap nggak pernah lahir jadi anak ibu. Matanya basah,
Tapi ia menatapku dengan kejujuran yang menghancurkan. Tapi setelah aku pergi, aku sadar, ibu cuma manusia. Sama kayak aku. Sama kayak semua orang yang pernah salah. Air mataku menetes tanpa suara. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dada. Bukan karena kebencian, tapi karena kelegaan yang datang terlambat. Apa Raffi pernah datang ke sini lagi? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng. Tidak. Dia pergi, Jo. Katanya mau mulai hidup baru. Nadia menarik napas panjang. Aku juga ketemu dia, Bu. Aku menatapnya cepat. Kapan? Beberapa minggu lalu. Dia minta maaf. Katanya. Dia nggak akan balik sampai yakin aku udah bahagia. Aku menunduk. Ada rasa lega sekaligus sakit yang membaur. Dalam hati, aku tahu Raffi sudah menebus kesalahannya dengan caranya sendiri. Pergi, meski mungkin masih mencinta. Nadia menatapku lagi. Bu, waktu kecil ibu pernah bilang, cinta itu kayak air. Kalau disimpan terlalu lama, dia bisa basi. Tapi kalau mengalir, dia bisa jadi kehidupan. Mungkin waktu itu aku nggak ngerti. Tapi sekarang aku tahu, yang ibu rasakan ke Raffi bukan cuma cinta, tapi kerinduan yang salah arah. Aku menangis. Tangisku bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena kejujuran anakku yang begitu dewasa dalam sakitnya. Aku kehilangan banyak hal. Nat, waktu, harga diri, bahkan diriku sendiri. Tapi yang paling berat adalah kehilangan kamu. Nadia berdiri, mendekat, lalu memelukku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan hangat tubuhnya lagi, bukan dalam kemarahan, tapi dalam pengampunan. Sudahlah, Bu, bisiknya. Aku juga capek marah. Hari berganti minggu. Nadia memutuskan untuk tinggal bersamaku sementara, sebelum kembali bekerja. Rumah itu kembali berisi suara langkah kaki, aroma kopi di pagi hari, dan tawa kecil di dapur. Namun, ada sesuatu yang berbeda kini, keheningan yang damai, bukan menyakitkan. Suatu sore, saat kami menata pot bunga di teras, Nadia berkata, Bu, aku pikir, aku udah bisa maafin semuanya. Tapi aku nggak akan lupa. Ya, karena dari situ aku belajar banyak. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Lupa itu anugerah. Nak, tapi kalau nggak bisa, setidaknya jadikan itu pengingat. Ia menatap langit yang mulai jingga. Aku harap Raffi juga tenang di mana pun dia sekarang. Aku hanya menjawab dalam hati. Ibu juga harap begitu. Nak, malamnya, setelah Nadia tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Kutatap cermin besar di dinding. Wajahku sudah berubah. Keriput makin dalam. Rambut makin memutih. Tapi mataku kini lebih tenang. Aku mengambil secari kertas dari laci meja. Surat lama, dari Raffi. Tulisannya rapi tapi gemetar. Ibu mengajarkan saya banyak hal tentang keberanian, tapi juga tentang batas. Mungkin cinta kita lahir dari luka, tapi biarlah luka itu jadi doa. Doa agar ibu menemukan cinta yang tak membuat ibu merasa berdosa lagi. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Lalu menatap ke arah pintu. Pintu yang dulu jadi saksi awal kehancuran, kini hanya sepotong kayu tua di rumah yang damai. Waktu berjalan. Nadia akhirnya memutuskan pindah ke kota lain, melanjutkan hidup dan pekerjaannya. Ia sering menelpon, bahkan sesekali mengirim foto. Wajahnya terlihat bahagia, dan itu sudah cukup bagiku. Aku sendiri memilih hidup tenang di rumah kecil ini. Menanam bunga, membaca buku, sesekali menulis catatan diari, bukan untuk dibaca siapa-siapa, hanya untuk mengingat bahwa aku pernah hidup, pernah salah, dan pernah mencinta dengan caraku sendiri. Dan setiap kali senja datang, aku suka duduk di teras, menatap langit yang berubah warna, sambil menggumam. Cinta memang bisa datang di waktu yang salah, tapi bukan berarti harus berakhir dengan kebencian. Sampai suatu sore, angin membawa secari kertas kecil ke depan pintu rumahku. Aku panggak pilen. Tertulis hanya satu kalimat dengan tulisan yang ku kenal betul. Ah! Aku tersenyum. Air mataku jatuh.
tapi hangat. Langit sore itu begitu indah, jingga bercampur ungu, seperti penutup lembut untuk kisah panjang yang penuh luka. Aku tahu, di dunia ini, tak semua cinta bisa dimiliki, tapi semua cinta bisa dimaknai. Dan malam itu, aku menutup jendela, menatap bayangan diriku di kaca, bukan lagi ibu mertua yang jatuh cinta pada menantu, melainkan seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan hatinya sendiri.